Gerimis mengurung pagi. Matahari yang seharusnya sudah bersinar dengan gagah justru bersembunyi di balik gumpalan kapas raksasa hitam yang mengambang di angkasa. Aisyah baru saja menyelesaikan sholat duhanya. Mulut gadis itu masih terus larut dalam zikir. Ia memang gadis muslimah, idaman semua lelaki salih di dunia ini. Mungkin aku memang bukanlah lelaki saleh yang begitu bersyukur karena mendapatkan istri sesalihah Aisyah. Aku malah sibuk mengurusi gadis lain yang sudah menjadi bagian dari sesuatu bernama masa lalu. Tapi, bukankah menolong sesama juga kebaikan? Jelas, aku membantu Alifah hanya sebatas membantu sesama manusia. Tapi, bagaimana dengan kebohongan-kebohongan yang kuciptakan? Bukankah itu dosa? Baik, aku akan jujur, tapi tidak sekarang. Aisyah, gadis yang tengah melipat mukenanya itu menoleh saat mendengar suaraku memanggil namanya. Iya mas, pagi ini mas harus keluar kota. Ada hal kemanusiaan yang harus mas lakukan di sana. Aisyah seperti terkejut, wajahnya bias, menunjukkan kekecewaan yang dalam. Jika selesai dalam waktu cepat, mas akan langsung pulang malam ini juga. Kulihat pelupuk matanya basah. Apakah dia bersedih? Kamu gak apa-apa kan, mas pergi? Dia menunduk dan mengangguk. Ku elus kepalanya dan segera beranjak mengambil tas ransel yang sudah ku isi beberapa helai pakaian. Semua ku persiapkan semalam saat gadis itu tertidur. Dia mengantarku hingga sampai ke pintu. Tubuhnya terus berdiri di ambang pintu dan mataku pun terus memperhatikannya dari kaca spion hingga mobilku keluar dari pintu pagar. Maafkan mas Aisyah. Matahari hampir tenggelam, semburat jingga nampak di ufuk timur. Mobilku telah memasuki kota Purwokerto. Ku sempatkan diri berhenti di sebuah swalayan membeli sebuah kue bolu untuk kuhadiahkan pada keluarga Alifah. Setidaknya tidak datang dengan tangan kosong. Walau hanya ingin tahu, benarkah Alifah telah aman di tempat ini? Kembali ku yakinkan diri dengan niat awal aku ke kampung ini. Jika memang Alifah ada di sini dan dalam kondisi aman, maka malam ini juga aku akan pulang. Tak tega juga melihat Aisyah tadi seperti sedih saat ku tinggalkan. Kendaraan roda 4 yang ku kemudikan kini memasuki perkampungan seperti yang tertulis pada kertas. Terus berjalan hingga berhenti di depan pagar sebuah rumah. Mataku segera terbidik pada sosok Anggun yang tengah tertawa bersama teman-temannya. Kala bola badminton yang ia pukul mengenai wajah lawan, hatiku kembali berdesir melihatnya. Alifah, sekali menatapmu, sesuatu seperti menambah semangatku. Mungkin jika kau benar-benar pergi lagi, aku akan menemukan kehampaan dalam sisa hidupku. Kuputuskan untuk menuruni mobil. Meski ragu, aku tetap meneruskan langkah hingga sampai di pagar masuk yang terbuat dari kayu. Langkahku terhenti saat tiba-tiba Alifah berdiri, kaget mendapati kehadiranku. Pandangan kami saling bertemu. Ya Allah, maafkan hambamu ini. Rasa itu datang lagi. Apakah seumur hidup aku tak akan bisa melupakannya? Alifah berdiri mematung, menatap sosok lelaki tegap yang berdiri di ambang pintu pagar rumahnya. Beberapa gadis lain yang ikut bermain badminton tampak terkesima. Mereka mulai berbisik-bisik memuji ketampanan lelaki itu, bak artis Korea.
Bara menarik langkahnya memasuki halaman. Ia terus berjalan hingga mendekati Alifa yang dikelilingi sahabat-sahabatnya. Mas Bara, wah, jadi ini pacar kamu, Fah. Masya Allah, keren tenan toh. Perkenalkan Mas, nama saya Siti. Saya Ica, saya Fatin. Mas, mau dong dikenalin sama cowok-cowok Jakarta. Pasti gak kalah keren dari sampean. Hush, ngomongnya mbok ya malu gitu sama tamu. Monggo Mas, mari masuk ke dalam. Bara nampak canggung menghadapi serangan dari gadis-gadis yang nampak ayu itu. Alifa, kami langsung balik yo. Udah maghrib, besok kita main lagi. Alifa hanya mengangguk. Selepas kepergian beberapa gadis itu, suasana kembali hening. Mereka saling melempar pandang. Kenapa kamu pergi? Kamu marah sama Mas? Alifa mengajukan, lalu menggerakkan langkah menaiki tangga memasuki rumahnya. Bara yang ditinggal sendiri hanya mematung, kesal, tapi juga diliputi rasa bahagia. Karena gadis yang ia cari ternyata benar ada di kampung ini. Masuk, Mas. Alifa menyeru dari balik jendela. Bergegas, Bara menaiki tangga memasuki rumah. Di dalam, kehadirannya sudah disambut oleh wanita tua yang sudah nampak bungkuk. Pasti itu adalah neneknya Alifa. Bara segera mendatangi perempuan tua itu untuk kemudian menyalami tangannya. Alhamdulillah, sopan sekali kamu nak. Bara hanya tersenyum. Duduk dulu Mas. Alifa mempersilahkan Bara duduk lesehan di sebuah tikar dari daun rumbia. Jadi kamu yang namanya Bara? Hah, Bara terenyak mendapati pertanyaan sang nenek. Apa jangan-jangan Alifa sudah bercerita perihal hubungan mereka? Pertanyaan yang muncul tanpa disadari. Nenek gak nyangka bisa sampai sini mencari Alifa. Wanita tua itu menarik napas. Alifa sudah cerita semuanya sama nenek. Gak ada satupun yang ditutupi. Jadi benar kamu mencari Alifa sampai kemari hanya karena khawatir. Bara menelan saliva. Ia menatap Alifa yang nampak menunduk. Mungkin malu atau apa karena sudah berterus terang tentang hubungannya dengan Bara. Benar Nek, saya nggak tahu sebatas mana Alifa bercerita tentang saya pada nenek. Tapi sebelum Alifa pergi, sayalah orang yang memintanya untuk pergi. Alasannya, karena saya cemburu dia menerima pinangan adik saya. Alifa mengangkat wajahnya. Cemburu? Aisyah, apa kabar? Batin Alifa bertanya seorang diri. Apa kamu sudah menikah? Oh, ternyata nggak semua dia ceritakan pada neneknya. Apa karena berharap restu dari wanita itu untuk bersamaku? Batin Bara terus meracau tak jelas. Sudah, lalu kenapa kamu mencemburui Alifa? Harusnya jika suka, kamu menikahi cucu saya, bukan orang lain. Saya sudah melamarnya dari semenjak 3 tahun lalu. Tapi saat itu, lamaran saya ditolak karena saya masih seorang mahasiswa. Lalu Alifa pergi, tak ada kabar. Saya tak pernah berhenti mencarinya. Hingga sebulan yang lalu, saya memutuskan untuk menikahi seorang gadis. Wanita tua itu tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Lantas, lantang dan tegas ucapan Bara membuatnya ingin mengacungkan jempol. Tapi untuk sebuah kesalahpahaman, tentu harus ada pembenaran. Alifa dan keluarga pulang ke kampung 3 tahun yang lalu.
Saat itu, tiba-tiba ayahnya sakit keras dan kadaluarsa. Anak saya itu tidak berumur panjang. Setahun lebih, Alifa dan ibunya tinggal di kampung bersama saya. Terakhir wanita itu memutuskan kembali ke Jakarta untuk bekerja. Nenek pikir kalian memang gak berjodoh. Kalau tidak, pasti Allah akan mempertemukan kalian kembali sebelum kamu menikahi gadis lain. Bara menarik napas. Jika boleh, saya ingin melamar Alifa, Nek, untuk jadi istri kedua saya. Kedua wanita di hadapan Bara tersentak kaget. Melamar Alifa? Tanya wanita itu tak percaya. Iya, seorang lelaki tidak dilarang untuk menikahi lebih dari satu wanita. Dan niat saya menikahi Alifa supaya hati saya bisa tenang. Jika tadi dia berbicara dengan tegas, kali ini suaranya seumpama lirian, amat halus dan hati-hati. Bara menunduk dalam. Wanita tua di hadapannya tersenyum. Apa nak Bara pikir poligami itu apa? Melulu tentang keinginan lelaki yang tidak dihalangi agama. Bagaimana jika pihak perempuan tidak setuju? Lalu bagaimana jika lelaki itu tidak bisa bersikap adil? Lagi pula, Nak Bara baru saja menikah. Nikmat bulan madu pun belum habis tercecap. Kenapa sudah ingin mencari yang kedua? Wanita itu menekan tiap kata-katanya. Alifa masih menunduk, sementara Bara terlihat mulai mengangkat wajahnya. Nak Bara, jika dalam berpoligami, seorang lelaki tidak bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya, terlebih saat menikah. Memang sudah diketahui sang suami memiliki perasaan yang cenderung pada satu wanita. Maka kelak di yaumil mahsyar, Allah akan membangkitkannya dalam keadaan miring sebelah. Nak, apa Nak Bara tidak takut berurusan dengan keadilan Allah? Timbangan Allah itu amatlah adil, Nak. Tidak seperti timbangan manusia yang cenderung berat kalau ditambah helaian rupiah. Bara menghela nafas panjang. Terima dan syukuri apa yang sudah menjadi ketetapan hidup Nak Bara sekarang. Karena hanya itu yang bisa membuat kamu mencintai istrimu dengan sepenuh hati. Ada yang menghujam dada lelaki itu dengan kuat, tapi ia sadar apa yang dikatakan Nenek Alifa semuanya benar. Tapi untuk benar-benar ikhlas, ia masih harus berusaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, malam ini menginap saja di sini. Tapi jangan lupa minta izin pada istrimu. Wanita itu bangkit lalu berjalan ke kamarnya. Ini sarung buat Nak Bara sholat. Kamu Alifa, tidur di kamar nenek, biar Bara tidur di kamarmu. Layaknya tamu, Bara dilayani begitu baik di rumah itu oleh sang nenek. Alifa tak diizinkan keluar sekalipun meski untuk makan. Wanita tua itu yang membawa makanan ke dalam kamar tujuannya hanya untuk menjaga agar kedua insan yang masih terpaut hati itu tak terpercaya syaitan hingga menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Bulan bersembunyi di balik awan. Benar cahayanya ditemani taburan bintang menjadi lahapan netra Bara malam ini. Ia sangat menikmati malam di kampung Alifa. Walau hanya serumah dan tak bisa memandang, apalagi berbicara. Sejenak terlintas di pikirannya tentang Aisyah yang ia tinggalkan. Dengan mata berkaca pagi tadi, ingin ia menghubungi istrinya itu, tapi apa daya, baterai handphonenya habis. Mau pinjam sama Alifa, gadis itu malah dilarang keluar kamar. Tiba-tiba, matanya menelisik. Seseorang tampak berjalan ke halaman belakang.
Siapa? Bara mengikuti langkah itu. Hanya tinggal beberapa langkah, sosok yang diikuti Bara menoleh ke belakang. Mas Bara, Alifa, Mas ngapain kemari? Saya kira pencuri. Alifa menghela napas. Saya mau BAB, Mas. Oh, maaf, saya masuk. Dengan salah tingkah, ia kembali ke ruang tengah. Tapi bisa juga disebut ruang tamu, karena di rumah itu hanya itu satu-satunya ruangan sebagai tempat melakukan segalanya. Jika mau memasak, harus turun ke bawah dan ada tempat khusus untuk memasak yang dibuat langsung di atas tanah. Bara kembali menatap panorama langit malam dari jendela yang ia buka lebar. Kembali wajah Alifa dan Aisyah menari-nari dalam benak. Tak lama, Alifa masuk dan langsung hendak menuju kamar. Mendadak, langkahnya terhenti di depan kamar. Gadis itu berbalik. Mas, kenapa belum tidur? Belum ngantuk? Mas, menang itu bukan sebatas mendapatkan apa yang kita mau, tapi mensyukuri apa yang kita dapat. Jika Mas menjauhi Alifa lalu mendekatkan diri pada Allah, saya yakin Allah akan memberi yang terbaik untuk Mas Bara. Bukankah selama ini Mas sudah berikhtiar, Mas tak berhenti mencari saya, namun kenyataannya Allah berkehendak lain. Sekarang ajaklah hati Mas untuk bertawakal. Doa yang terbaik dari saya untuk Mas Bara dan Mbak Aisyah. Ada yang menggantung di kedua pelupuk mata lelaki itu. Inikah akhir segalanya? Sedang Alifa berhamburan ke atas kasur kapuk yang tergeletak di atas lantai kayu. Dia bekap wajahnya kuat. Tak ingin sang nenek menyadari bahwa ia sedang menangisi takdir. Takdir yang seolah sedang mempermainkan hidupnya. Tapi ia yakin tak ada jalan yang tak menemukan ujung. Begitu pula masalah, tentu akan segera bertemu dengan solusinya. Hanya perlu bersabar. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Bersambung.